Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Sebagai makhluk yang penuh kekhilafan, kita membutuhkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik yang diperbuat dengan sengaja maupun yang tidak disengaja. Namun, tahukah sahabat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak jalan dan cara untuk menggugurkan dosa-dosa kita? Marilah kita pelajari amalan-amalan penggugur dosa yang dapat mendekatkan diri kita kepada ampunannya. Yang pertama adalah taubat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Taubat yang ikhlas adalah amalan pertama yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Taubat ini mencakup penyesalan atas dosa yang telah dilakukan, meninggalkan dosa tersebut, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4250. Sahabatku, bayangkan ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh penyesalan, air mata yang mengalir menjadi saksi betapa tulusnya kita meminta ampunan. Apakah hati kita tidak merasa bergetar dengan kasih sayang Allah yang selalu menerima taubat-taubat hambanya? Yang kedua, sholat taubat. Sholat taubat adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilakukan sebagai wujud permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian ia bersuci dengan baik, berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1521. Bayangkan sahabat, ketika kita sujud dalam sholat taubat, kita berada di puncak kerendahan hati. Setiap doa yang kita ucapkan, setiap tetesan air mata yang jatuh, semuanya menjadi saksi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengampun. Yang ketiga, istighfar yang tulus. Istighfar adalah zikir yang sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan dalam setiap kesempitan, memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan, dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Ahmad nomor 2234. Cobalah sahabat, ucapkan istighfar dengan sepenuh hatimu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih.
aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Bayangkan sahabat, setiap kali kita mengucapkan astagfirullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa kita seperti daun yang berguguran dari pohon-pohonnya. Sahabatku, betapa indahnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti melimpahkan ampunan-ampunannya kepada kita. Yang keempat, amalan kebaikan yang menghapus dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Quran Surat Hud ayat 114. Beberapa amalan yang dapat menggugurkan dosa adalah: pertama, berwudu dengan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya, bahkan dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim nomor 245. Yang kedua, berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, langkah-langkah menuju masjid akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Hadis riwayat Muslim nomor 666. Yang ketiga, menyantuni fakir miskin dan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu memadamkan dosa-dosa kita, sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi nomor 614. Sahabatku, bayangkan setiap langkah kita menuju masjid, setiap koin yang kita berikan sebagai sedekah, dan setiap tetesan air wudhu yang jatuh dari tubuh kita menjadi saksi amal kebaikan yang menggugurkan dosa-dosa kita. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah. Lalu yang kelima adalah membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menghapuskan dosa-dosa kita. Sahabatku, bacalah Al-Quran dengan tartil dan penuh kekhusyuan. Yang keenam, kesabaran dalam musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Setiap musibah yang kita alami adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana daun yang menggugurkan dari pohon-pohonnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5640. Bayangkan sahabatku, setiap kesabaran yang kita tunjukkan dalam menghadapi segala musibah, apapun musibah yang menimpa kita, adalah investasi akhirat yang sangat luar biasa, yang sangat besar.
Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa seluruh umat Islam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bertobat dan memperbanyak amal kebaikan. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, dosa bukanlah akhir dari segalanya. Allah Maha Pengampun dan selalu membuka pintu tobat bagi hamba-hambanya. Sahabatku, lakukanlah amalan-amalan penggugur dosa ini dengan sepenuh hati, karena setiap langkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar pesan-pesan kebaikan ini tersebar lebih luas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Dan kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa sahabat, memberikan keberkahan dan ridhonya kepada sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rizki sahabat dan keluarga. Amin ya Robbal Alamin. Dan kami tidak lupa mohon maaf bila mana ada kalimat-kalimat yang keliru atau kurang pas dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.